Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman sekalian. Ini kalau di tempat saya sekarang jam 5.53, jam 6 sore ya. Dan di Indonesia ini jam 11 malam. Saya ingin menyampaikan pada malam hari ini kuliah penutup untuk mata kuliah fikih sosial di semester ini. Seperti tadi saya sudah sempat sharing di WhatsApp group, ada beberapa hal yang mungkin perlu saya sampaikan juga sekali lagi di video ini. Tetapi sebelum sampai ke sana, saya ingin mengulangi kembali kuliah kita. Jadi seperti judulnya, mata kuliah kita bernama mata kuliah fikih sosial. Anda dulu pernah di pertemuan-pertemuan awal itu membaca sebuah buku karya salah satu ulama yang sangat berpengaruh di zaman tahun 90-an ya di NU, Kiai Sahal Mahfud. Judul bukunya adalah Fikih Sosial. Nah ini nuansa fikih sosial tepatnya ya. Nah buku itu adalah inspirasi sebenarnya dari mata kuliah fikih sosial. Jadi kita bikin mata kuliah fikih sosial itu karena ada buku fikih sosial, gitu ya. Jadi lebih dulu lahir buku itu daripada mata kuliahnya. Nah, mata kuliah fikih sosial kita buat dan kita pilih karena di struktur mata kuliah di UIN Sunan Kalijaga waktu itu, setiap prodi itu punya mata kuliah fikih. Karena mata kuliah fikih adalah mata kuliah wajib di UIN Sunan Kalijaga. Jadi di DKI misalnya tetangga kita ada mata kuliah fikih konseling misalnya gitu ya. Dan kita waktu itu mikir apa yang buat IKS dan kebetulan ada mata kuliah fikih sosial. Jadi kalau di tempat lain mungkin mata kuliah fikihnya itu belajar secara umum mungkin tentang fikih ya, seperti kamu dulu mungkin belajar fikih waktu aliyah atau belajar PAI waktu di SMA, tetapi di IKS kita mencoba mendesain mata kuliah fikihnya itu adalah mata kuliah fikih sosial khusus ya, didesain agar teman-teman mahasiswa IKS itu bisa memahami isu-isu kesejahteraan sosial dalam perspektif fikih. Nah, sebenarnya selain Kiai Sahal Mahfud, itu ada juga ulama lain yang menulis buku fikih sosial, yaitu Kiai Ali Yafi. Nah, biasanya saya mengajar mata kuliah fikih sosial itu dengan mengacu kepada dua buku itu. Fikih sosialnya Kiai Sahal Mahfud dan fikih sosialnya Kiai Ali Yafi. Tetapi karena musim pandemi ini, saya mencoba lebih mengirit mengirit agar yang diajarkan cuma satu saja gitu ya, karena situasi pandemi dan kita tidak bisa juga bertemu secara langsung dan seterusnya. Jadi saya tidak ingin banyak-banyak membebani, ya sudah satu buku saja fikih sosial Kiai Sahal Mahfud, dan itu kita buat sedapat mungkin bisa dipahami oleh teman-teman mahasiswa. Nah, karena juga tidak ada pertemuan dan kita sudah minta Anda untuk membaca buku itu secara keseluruhan ya, di buku fikih sosial itu baik secara individu maupun secara kelompok. Dalam bayangan saya, kalau kamu paham fikih sosialnya Kiai Sahal Mahfud, minimal kamu sudah paham mengapa kita punya mata kuliah fikih sosial. Nah, di bagian ini pendahuluan itu kita bisa menangkap sebenarnya gagasan pokoknya Kiai Sahal Mahfud tentang fikih sosial itu ya ada di pendahuluan ini. Saya sempat kopikan bagian 1 di bab ini, bab pendahuluan, dan saya minta Anda untuk membaca ini secara personal.
Karena memang disinilah sebenarnya inti fikih sosial itu. Dalam pandangan Kiai Sahal Mahfud, ya, fikih sosial itu tampaknya didasarkan kepada apa yang beliau sebut sebagai berfikih secara qauli dan berfikih secara manhaji. Dulu orang berfikih itu umumnya qauli. Nah sekarang Kiai Sahal Mahfud mencoba mengembangkan, jangan qauli saja, tapi manhaji. Artinya apa ya? Kita tetap mengikuti fikih, tetapi tidak sebagai pendapat letterless atau pendapat yang harfiah begitu, yang apa adanya, yang tertuang di kitab-kitab fikih, tetapi kepada manhajnya, kepada metodologinya, mencontoh metodologinya. Nah itu yang diinginkan Kiai Sahal Mahfud. Qauli itu artinya qaul, pendapat. Manhaj itu bahasa Arab artinya metode gitu ya. Jadi berfikih secara qauli dan berfikih secara manhaji. Nah, di dalam pendahuluan itu selain beliau mengusung ini isu soal berfikih secara qauli, berfikih secara manhaji, beliau juga mengembangkan apa yang dinamakan sebagai argumen untuk punya alasan ya mengapa fikih perlu dikembangkan. Beliau memulainya dari bahwa sebenarnya fikih atau agama itu kan tujuannya ya hanya untuk sa'adatud darain, bahagia. Di sini istilah beliau adalah bahkan ini menarik karena untuk orang IKS ya, prodinya ilmu kesejahteraan sosial, beliau menerjemahkan sa'adah itu sebagai kesejahteraan. Ya. Jadi itu yang saya kira penting. Prodimu apa Mbak? Prodiku sa'adah. Ilmu sa'adah, ilmu kesejahteraan sosial. Sa'adah al-ijtimaiyah, ya, kebahagiaan ijtimai. Tapi di sini beliau bicara tentang sa'adatud darain, yaitu kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Nah, karena tujuannya itu ya dua itu, maka sebenarnya fikih itu ya harusnya berkembang, yang dinamakan kebahagiaan dunia khususnya. Itu kan sesuatu yang relatif, kemudian berkembang dan menyesuaikan dengan sesuatu yang ada gitu ya, sesuatu yang berbasis pada kenyataan. Nah, fikih itu kan juga begitu. Nah, dalam halaman ini kita mendapatkan istilah al-muktasab. Fikih itu pemahaman yang diperoleh gitu ya, bukan dukun, bukan wahyu gitu ya. Jadi pendapat yang didasarkan kepada sesuatu yang mungkin ya berdasarkan zaman dan waktunya cocok, tetapi mungkin kalau berbeda zaman menjadi tidak cocok lagi, misalnya gitu ya. Nah, beliau menjelaskan secara agak detail di sini soal istiqra, bagaimana Imam Syafi'i itu kemudian mengeluarkan pendapatnya tentang berapa lama perempuan haid itu tidak berdasarkan wahyu, tidak berdasarkan hadis gitu ya, tapi berdasarkan penelitian lapangan. Imam Syafi'i itu bertanya kepada para wanita, kamu haid berapa hari? Kamu haid berapa hari? Beliau kumpulkan, kalau sekarang ya survei ya. Mungkin kalau Imam Syafi'i hidup di zaman sekarang, beliau bisa bikin grup WA gitu, terus kemudian mengedarkan Google Form untuk mengetahui berapa sebenarnya rata-rata ya usia atau lamanya orang wanita itu haid. Dan dari situlah kemudian Imam Syafi'i berpendapat bahwa 14 hari maksimal. Terus kemudian setelah itu dinamakan istihadah misalnya gitu ya. Ini contoh bagaimana fikih itu menurut Kiai Sahal Mahfud sebenarnya sangat kontekstual, sesuai dengan zamannya, menggunakan metodologi yang sebenarnya juga seperti penelitian gitu ya, bukan dukun, bukan apa ya namanya wahyu gitu ya, maksudnya begitu ya. Jadi bukan sesuatu yang diperoleh dengan riyadhah
di Gua Hira, terus kemudian seperti Nabi mendapatkan petunjuk, gitu, tetapi lebih kepada penelitian yang sifatnya empirik. Nah, dari sana kemudian setelah punya alasan ya bahwa fikih itu sebenarnya sesuatu yang sangat muktasab, sangat ijtihadi gitu, beliau kemudian mengembangkan apa yang dinamakan paradigma fikih sosial itu. Nah, hambatannya untuk melakukan pengembangan fikih itu apa hambatannya? Kamu mungkin bukan orang yang bergelut di dunia ini ya, tetapi mungkin pernah dengar gitu ya, kalau ada orang berpendapat di dalam agama, ada orang mengatakan, wah itu tidak sesuai dengan Quran dan Sunnah, misalnya gitu ya. Pendapatnya sesat atau liberal atau apa gitu ya. Jadi ada hambatan-hambatan sebenarnya, mau gampangnya itu mau pembaruan itu bagaimana batasan-batasannya. Nah, salah satu batasan yang beliau singgung misalnya ada bahwa dalam agama itu ada yang sifatnya muqayyadah, terikat oleh syarat dan rukun. Ada yang mutakoh, ada yang sebenarnya secara teknik operasionalnya tidak diatur oleh syarat, oleh syariat, gitu ya. Jadi tidak sepenuhnya semua hal itu seperti klaimnya orang-orang Islamis, gitu ya, yang merasa bahwa Al-Quran itu berisi segala hal. Ya, Al-Quran berisi segala hal, tapi pada saat yang sama ada banyak hal yang belum diatur di dalam Al-Quran. Sholat saja kita butuh hadis misalnya, rukuknya bagaimana, sujudnya bagaimana. Begitu. Kalau saya sholat di Masjidil Aqsa sekarang ini, saya itu satu-satunya orang yang kakinya, yang duduknya itu kita mengenal namanya tawarruk dan seterusnya. Di sini enggak, orang duduk ya sembarangan gitu ya, karpe di wilayah linggu. Karena juga kebanyakan mungkin secara fisik susah duduk seperti kita itu ya, iktidal dan seterusnya itu. Ya, jadi teknisnya itu biasanya ada hal yang tidak bisa diberikan oleh, tidak ada dalam agama bidang itu ya. Nah, karena itulah kemudian ada namanya ijtihad. Nah, beliau sendiri saya kira dalam mengembangkan fikih sosial, kalau kita membaca buku ini, tidak dalam kerangka menyusun sendiri atau merumuskan sendiri. Di halaman ini, halaman 36, itu beliau menyebut bahwa ada pendapat dari Halaqah NU yang diselenggarakan bekerja sama antara RMI dengan P3M, yang mendefinisikan fikih sosial itu memiliki 5 ciri pokok. Ini beliau sendiri yang mengatakan bahwa fikih sosial itu sebenarnya bukan pemikiran beliau ya, tetapi itu adalah hasil Halaqah yang diselenggarakan di NU. Yang pertama adalah interpretasi teks-teks fikih secara kontekstual. Ya, kita itu di NU terutama itu sangat terikat dengan kitab-kitab fikih. Dan beliau menggarisbawahi hasil diskusi di P3M itu bahwa kita butuh melakukan membaca kitab-kitab fikih itu secara kontekstual. Artinya diwoco, dirungokke, dipakai, tetapi tidak sepenuhnya persis seperti apa yang ada di kitab. Dan di kitab itu harus kita cari alasan dulu kenapa ulama berpendapat begini dan seterusnya. Yang kedua, harus bermadzhab, harus ada pergeseran dari, bukan harus ya, tapi ini cirinya ya, bermadzhab itu tidak lagi sepenuhnya qauli, tetapi manhaji. Tadi sudah kita sebutkan di depan. Yang ketiga, harus ada verifikasi menurut beliau ya, mana sih ajaran sebenarnya yang pokok dan mana yang buruk, yang cabang. Kita sebenarnya memang tidak pernah punya pedoman yang mengatakan ini pokok, ini buruk ya. Kalau misalnya saya ditanya, yang pokok apa? Biasanya kita menjawab akidah. Akidah itu pokok. Nah, syariah itu buruk. Nah, akidah itu misalnya soal tauhid. Bahwa Allah itu satu, itu pokok. Tetapi Allah itu bagaimana, di mana, kapan, apakah Allah duduk di atas arsy, apa Allah di mana dan seterusnya. Nah, itu sebenarnya sifatnya
apakah itu masih termasuk pokok atau itu sudah termasuk furu. Misalnya ya biasanya akidah kita katakan itu pokok. Kalau Anda dengarkan para ustadz media sosial, Ustadz Abdul Somad atau apa itu ya, biasanya atau siapa itu yang membuat definisi yang begini. Semua agama itu baik, misalnya ya. Nah, tapi itu kan baik itu hanya salah satu aspek dari agama. Baik itu biasanya dalam hal muamalah. Nggak ada agama yang mengajarkan umatnya untuk berbuat jahat, tidak ada. Yang beda ini apa? Yang beda ini yang pokok. Pokoknya cuma di akidahnya. Ada agama yang punya Tuhan 3, ada agama yang tidak bertuhan mungkin ya, tapi apa namanya ya? Sebenarnya dewa-dewa seperti di Hindu itu apakah sama dengan Tuhan dalam pengertian kita ya, dalam pengertian agama-agama samawi, agama Semitik sebenarnya ya, agama-agama Timur Tengah gitu. Nah, itu pertanyaan yang tidak akan kita bahas di sini, tapi maksudnya beliau menggarisbawahi pentingnya membedakan mana pokok dan mana sunnah. Ya, karena memang kita sering berselisih di situ. Ya, orang dinyatakan sesat gara-gara dianggap menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama, gitu ya. Nah, yang keempat, fikih dihadirkan sebagai etika sosial, bukan hukum positif negara. Nah, kamu yang membaca bukunya Gus Dur, ada yang reviewnya tentang Gus Dur ya, kamu pasti menemukan kalimat yang semisal ini, gitu ya. Agama itu harusnya tidak menjadi dasar formal dari negara, tetapi dalam kaitan ini adalah dasar etika bernegara. Etika itu artinya apa toh? Gini loh ya. Kalau kita ngurus negara, maka dasar kita bermuamalah sebagai bangsa dan negara itu adalah undang-undang. Nomor 1 dan tertinggi adalah konstitusi. Ya sudah, kamu nggak bisa mengatakan menurut Al-Quran. Ya, itu menurut Al-Quran bisa ngomong begitu di masjid. Tetapi di pengadilan, kamu ditangkap polisi karena tidak bawa SIM. Terus dalilmu Quran sama hadis nggak ketemu, gitu ya. Dan saya kira semua orang sebenarnya mengakui itu, gitu ya, bahwa ada perbedaan antara ketika kita menjadi warga negara yang baik dengan bagaimana kita sebagai Muslim itu menempatkan diri ketika berhadapan dengan aparatur negara, gitu ya. Jadi itu yang dimaksud bahwa harus fikih itu tidak lagi jadi hukum positif, tetapi etika sosial. Bagaimana kalau kemudian dipakai sebagai hukum, misalnya hukum perkawinan ya. Kalau nikah itu kamu pasti pakai hukum Islam sebenarnya. Ada di dalam aturan kita di Indonesia, kalau orang beragama Islam itu diatur oleh agama kita. Dan dalam praktek di Indonesia kita punya namanya kompilasi hukum Islam. Nah, jadi fikih itu kalau misalnya mau dipakai sebagai hukum positif, ya harus diturunkan ke dalam peraturan pemerintah, diperjuangkan secara demokratis. Ya mungkin ada yang tidak setuju, mungkin nanti di parlemen di DPR ada perbedaan pendapat. Nah, disitulah fikih turun gitu ya, dari sifat sebagai moral menjadi legal melalui proses-proses yang demokratis. Nah, kamu boleh yakin bahwa khamr itu haram gitu ya. Tapi selama hukum positifnya tidak mengharamkan khamr, ya jangan ada tindakan main hakim sendiri mukuli orang yang minum khamr. Masa pengen amar ma'ruf nahi mungkar ya, berjuang di DPR. Bikin undang-undang yang mengilegalkan penjualan khamr, minuman keras, misalnya gitu. Ya banyak, zakat itu kan fikih sebenarnya. Terus kemudian kita sebagai umat Islam merasa karena potensinya yang sangat besar, terus kemudian kita berjuang di DPR dan sekarang ada undang-undang zakat. Nah itu contoh, turun dari moral, dari etika, kemudian menjadi hukum
positif. Ketika menjadi hukum positif itu tidak lagi fikih sebenarnya kalau menurut Kiai Said Mahfud di sini, karena ya sudah berubah gitu ya, diundangkan di DPR. Nah, yang kelima, jadi itu ya, yang keempat, pengenalan metodologi pemikiran filosofis. Oh ya, filsafat itu jangan dihindari. Nggak boleh kita itu bernegara tapi nggak punya filosofi gitu. Di Indonesia kita mengenal filosofinya adalah Pancasila. Bagaimana kita bernegara dalam kerangka Pancasila. Tanpa filosofi ya Pancasilanya nggak kita pakai gitu ya. Nah, karena itu kita perlu juga dalam fikih itu menimbang aspek-aspek filosofis ini. Sebenarnya kalau mau disederhanakan dalam bahasa fikih yang lebih tradisional, yang namanya filosofis itu hikmah. Bahasa lainnya makosid. Nanti kita di mata kuliah, di mata kuliah ini itu harusnya diskusi tentang makosid juga ada gitu ya. Nah, jadi ini perhatikan ke 5 aspek ini, bahwa yang dinamakan fikih sosial itu, beliau mengatakan sekali lagi adalah fikih yang tidak tekstual. Itu yang beliau tidak mengatakan ya, beliau mengatakan fikih harus kontekstual. Nah, kalau kamu nanti menjadi pekerja sosial, bekerja mendampingi PSK, PKS, mendampingi PSK misalnya gitu. Kamu jangan pakai hukum, wah ini zina haram, dirajam gitu ya. Ya, mundur dulu. Satu, karena kamu harus memahami fikih secara kontekstual. Yang kedua adalah fikih tidak sebagai hukum positif, tetapi sebagai etika. Enggak boleh ya, kamu jangan pernah melakukan. Tapi sebagai pekerja sosial, kamu menangani kasus terkait dengan teman-teman PSK, gitu ya. Maka disitulah peran fikih sebagai sesuatu yang etis, kontekstual, tahu kapan ajaran pokok dan ajaran furu. Nah, itulah tingkat operasionalisasi dari yang dinamakan fikih sosial, gitu ya. Nah, semoga itu menjadi bekal ini ya. Nanti silakan dibaca lagi kalau misalnya kamu merasa ini penting. Nanti karena kamu sebagai pekerja sosial, alumni UIN gitu ya, itu harus punya bekal ini pandangan-pandangan semacam ini. Nah, dulu sebelum semester ini, maksud saya punya pandangan bahwa yang perlu dijadikan rujukan kalau kita bicara tentang fikih sosial memang hanya 2 tadi, Kiai Said Mahfud, terus kemudian Kiai Ali Abidin. Tapi dari awal sebenarnya saya menyadari bahwa beliau berdua itu bukan perumus sebenarnya fikih sosial itu ya. Beliau berdua bukan perumusnya. Istilah fikih sosial ada dan berkembang, lalu keduanya menerbitkan buku yang mungkin oleh editornya, mungkin oleh penerbitnya, diberi judul fikih sosial. Nah, pada semester ini saya kok merasa, oh ya, karena itu bukan karya beliau berdua dan tidak ada pemikiran yang ujuk-ujuk mendadak tiba-tiba lahir. Pasti ada asal-usulnya. Ya, jadi pasti ada asal-usulnya. Dan saya merasa, kalau saya baca saya baca buku-buku sebelumnya atau generasi sebelumnya, sebenarnya pikiran-pikiran yang kemudian tadi dirumuskan oleh Kiai Said Mahfud itu ada di pemikiran-pemikiran terdahulu, pendahulu-pendahulu kita. Sejauh bahkan saya menemukan bukunya Hamka tentang keadilan sosial, buku beliau tentang keadilan sosial, yang menjadi pondasi ketika bicara tentang kesejahteraan sosial. Dalam Islam tentu saja adalah keadilan sosial. Dan beliau sudah membuat tulisan tentang keadilan sosial itu sejak tahun 1950. Lama kan? Kalau fikih sosial tahun 90-an, Hamka sudah menulisnya sejak tahun 50 ya, kalau nggak salah penerbitannya. Lalu juga di generasi yang hampir setara dengan Kiai Said Mahfud dan Abdurrahman Al-Yafi, kita menemukan Gus Dur dan Nurholis Majid yang juga menulis secara baik sekali. Bahkan Gus Dur ini mempengaruhi anak-anak muda NU yang kemudian tadi kalau saya sempat mengutip
bukan mengutip, saya sempat membahas bagian Kiai Zainal Mahfud tentang dasar-dasar fikih sosial tadi. Yang disebut sebagai fikih sosial itu ya banyak dipengaruhi oleh pemikirannya Gus Dur, gitu ya. Jadi fikih sebagai etika sosial tadi, ya itu Gus Durian sekali, gitu ya. Karena itu ada di pemikirannya Gus Dur. Gitu. Orang yang berani mengatakan fikih tidak menjadi hukum, lah itu Gus Dur. Awal-awal ya, itu berat dikatakan. Kalau yang mengatakan bukan Gus Dur itu sudah disesatkan, itu ya. Maka Gus Dur itu ketika bicara tentang, dulu pernah ada kontroversi tentang Assalamualaikum. Gus Dur mengatakan sebenarnya Assalamualaikum atau kalau di Indonesia selamat pagi itu sama saja, gitu ya. Karena secara etika, lagi-lagi etika ya, kamu mengucapkan selamat pagi, pagi Pak, pagi Bu, monggo Pak, nyuwun sewu Bapak Ibu, kula badhe melampah. Nyuwun sewu kula badhe ya minta izin atau apalah saya sampai bahasa Jawa. Jadi salam kita, salam lokal itu kula nuwun, nyuwun sewu dan seterusnya itu. Secara etik ya sama dengan Assalamualaikum, kata Gus Dur. Dulu pernah jadi kontroversi itu gara-gara berita yang kemudian berkembang, Gus Dur mengganti Assalamualaikum dengan selamat pagi. Nah, padahal yang dimaksud Gus Dur ya bukan soal, poinnya bukan soal mengganti, tapi soal secara moral etika sebenarnya Anda mengatakan Assalamualaikum dengan mengatakan selamat pagi itu sama. Itu ya. Jadi jangan kamu merasa kalau mengucapkan selamat pagi itu dosa. Enggak. Tidak berpahala. Enggak, karena senyum saja pahala. Kamu senyum saja itu pahala. Sedekah gitu ya. Apalagi mengucapkan selamat pagi. Jadi secara moral, etika kita tidak bisa terus kemudian mentang-mentang gitu ya, di mana-mana mengganti selamat pagi atau kula nuwun dengan assalamualaikum. Nggak perlu ya, secara moral loh ya, secara moral nggak perlu. Tapi kalau sudah jadi kebiasaan di tempatmu, kalau masuk ke rumah orang mengucapkan assalamualaikum jadi terus kayak rapopo gitu ya. Tapi maksudnya seandainya di suatu tempat ada tradisi yang sama, yang secara moral itu baik ya dilanjutkan saja. Nah itu di pemikirannya Abdurrahman Wahid ada. Nur Khalis Majid itu banyak bicara tentang kebangsaan sebenarnya. Ya, jadi Pancasila, negara sekuler, sekularisme dulu ya. Apakah Pancasila Indonesia itu negara apa, apakah sekuler atau tidak, dan itu banyak dibincangkan dalam pemikirannya Nur Khalis Majid. Nah, Al-Yafi, buku yang keempat, itu sebenarnya satu generasi seperti tadi. Biasanya kalau Kiai Al-Yafi, ini saya bahas bersama dengan Kiai Zainal Mahfud. Tapi karena saya ingin fokus sekali lagi ke buku Kiai Zainal Mahfud, Al-Yafi saya tempatkan bersama dengan ketiga tokoh tadi. Tapi kalau saya melihat ini akar-akarnya, pemikiran tentang fikih sosial itu ada di pemikirannya Gus Dur, di Cak Nur. Ada yang mengatakan Gus Nur. Jangan loh ya, Cak Nur Khalis Majid itu Cak Nur. Kalau Gus Nur itu yang sebelah itu yang Gus jadi-jadian. Nah, begitu. Jadi kenapa kamu membaca buku-buku itu di akhir kuliah? Karena di buku itulah kamu di buku itulah kamu menemukan akarnya. Nah, saya melihat dari review yang dikirim, ya saya tidak menyalahkan kamu ya, itu yang salah pasti dosennya. Dari review yang kamu kirim bahwa tidak ada satu orang pun sebenarnya yang kepikiran itu dalam reviewnya untuk mengaitkan antara buku yang dibaca di akhir kuliah ini dengan Kiai Zainal Mahfud. Ya ada sih satu dua orang yang membuat review untuk membandingkan ya. Nah, tetapi tidak ada yang tadi yang ingin saya lakukan atau ingin saya tawarkan dengan membaca buku-buku ini sesungguhnya adalah mencari akarnya, asal usulnya dari mana. Bahwa pemikiran fikih sosial yang dikembangkan oleh Kiai Zainal Mahfud dan Kiai Al-Yafi di tahun 90-an itu punya akar yang panjang,
yang juga didiskusikan, dibahas baik oleh para pemikir Islam segenerasi mereka seperti Kiai Abdurrahman Wahid dan Nurul Khalis Majid, maupun jauh hari seperti dalam kasus pemikiran Hamka. Nah, selain Hamka itu sebenarnya ada juga beberapa pemikir lain ya yang mungkin membuat tulisan-tulisan semacam ini di masa lalu. Saya tapi belum menemukan. Saya duga orang-orang seperti Mahbub Junaidi, kemudian siapa yang HNI itu saya lupa, Ahmad Wahid ya misalnya. Mereka punya gagasan-gagasan yang bisa menjadi semacam bibit pemikiran untuk apa yang kita namakan fikih sosial. Kita juga punya ulama menteri agama tahun 80-an, itu namanya Munawir Sadzali. Beliau juga punya gagasan yang sebenarnya sangat fikih sosial waktu itu ya. Kontroversial juga ketika beliau mengatakan bahwa kita perlu menafsirkan ulang hukum waris Islam yang laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1. Ya, walaupun itu juga sebenarnya keliru juga ya, karena Quran itu tidak mengatakan laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1, tetapi anak laki-laki dapat 2, anak perempuan dapat 1. Karena kalau kita bicara laki-laki dan perempuan, orang tua itu sama-sama dapat 1/6 kalau salah ya. Misalnya begitu, artinya bukan karena jenis kelaminnya mereka mendapatkan 2 dibanding 1, tapi karena kedudukan sosiologis mereka sebagai anak laki-laki dan sebagai anak perempuan. Nah, tetapi yang dilakukan oleh Kiai Munawir Sadzali, Menteri Agama itu juga merupakan salah satu akar gitu ya. Kalau kita bicara tentang fikih sosial ini, dan saya yakin ada gitu ya akar-akar itu di dalam pemikiran beliau. Nah, saya mungkin untuk semester depan lagi saya akan mencoba memasukkan Kiai Munawir Sadzali, Menteri Agama. Itu juga salah satu guru guru tidak langsung saya karena saya dulu alumni MAPK yang sekolahnya itu adalah digagas oleh Pak Yai Munawir Sadzali gitu ya. Jadi saya mungkin punya kewajiban moral juga untuk melestarikan pemikiran-pemikiran beliau. Nah, ini adalah rangkuman kuliah kita dari pertemuan awal sampai akhir itu, dan semoga yang saya sampaikan tadi bisa menyoroti, meng-highlight apa yang sudah kamu baca selama proses kuliah yang tidak ideal ini ya. Kita tidak pernah ketemu secara langsung, kamu tidak sempat kenalan langsung dengan saya yang sesungguhnya baik hati, tetapi ya karena tidak pernah ketemu gitu ya, jadi tidak akrab gitu menurut saya ya. Semoga di masa sesudah pandemi ini nanti kita bisa ketemu ya. Saya masih akan ada di Yerusalem sampai tahun depan, tapi dalam hitungan saya kamu kan belum lulus gitu ya, jadi kita nanti masih bisa ketemu. Kalau ada yang mengambil mata kuliah filantropi Islam, nanti kita ketemu lagi di mata kuliah filantropi Islam. Nah, itu yang terkait dengan mata kuliah. Semoga rangkuman ini gitu ya bisa bermanfaat bagi kamu. Nah, sekarang terkait dengan nilai dan hal-hal yang tadi sudah saya sampaikan sebagian di WhatsApp. Ya, bagaimana saya harus ngomong ya? Sekali lagi saya tidak ingin sebenarnya membuat sulit mahasiswa. Saya juga tidak ingin membuat kamu tidak lulus misalnya ya, enggak ada niat sama sekali ya. Tetapi saya tidak tahu ya apakah memang kita kurang menjelaskan atau bagaimana. Tetapi yang jelas saya merasa ada yang harus diulang-ulang memang mungkin ya. Jadi yang pertama terkait dengan plagiarisme. Jadi begini,
Plagiarisme itu bisa dihindari kalau kamu percaya diri. Ya, kamu tidak usah khawatir kalau mengerjakan tugas, terutama kalau dengan saya gitu ya, menulis semampumu. Gitu. Isomu apa wis gitu ya. Saya tidak akan menuntut kamu untuk menghasilkan tulisan yang melebihi dari kapasitasmu. Saya sangat paham sekali kamu mahasiswa. Mahasiswa pun adalah mahasiswa IKS, bukan mahasiswa syariah gitu ya, bukan orang yang memang sekolah untuk Islamic Studies secara khusus gitu. Jadi kamu menulis semampumu, sebisamu, itu lebih saya hargai sekali lagi. Dan saya sudah mengatakan ini sejak dari awal. Daripada kamu kopas gitu ya. Itu yang pertama. Jadi cobalah percaya diri, terus kemudian jangan khawatir nilai jelek atau apa kalau tulisannya nggak bagus, aku nggak bisa gitu ya. Kalau kamu tidak jujur, bagaimana dosenmu tahu kalau kamu itu bisa atau tidak bisa gitu ya. Jadi kamu harus jujur memang dengan cara menulis ya apa adanya begitu. Nah yang kedua, percayalah gitu ya. Ini soal percaya lagi ya, bahwa kamu tidak bisa menyembunyikan kopasmu gitu ya. Teknologinya sudah ada dan sekali kamu kopas itu pasti terdeteksi. Kamu kan pasti kopas dari internet, dari barang-barang digital yang sudah tersedia untuk sama-sama. Jadi kamu bisa mengakses ya, saya bisa mengakses gitu ya. Bahkan Google itu ya, Google sebagai perusahaan, kalau kamu lihat ada Google Book itu sudah men-scan jutaan miliaran buku loh ya. Bukunya PDF-nya mungkin kita nggak punya, karena nggak tersedia, tetapi buku-buku itu sudah di-scan sama Google gitu. Jadi Google punya scanannya, walaupun kita nggak punya akses ke full scanannya, tapi Google Books itu sudah men-scan buku-buku itu. Bahkan itu ada mesin untuk mencari kapan kata-kata ini pertama kali muncul. Abad kesekian, kalau buku itu dalam bahasa Inggris, Google punya data. Misalnya kata feminism pertama kali muncul tahun berapa? Itu ada di database Google kalau kita mau nyari gitu ya. Oleh sebab itu, jangan pernah, sekali lagi, jangan pernah mengkopas. Ya, ini sudah berulang kali saya katakan loh, itu tadi yang revisi saja loh. Revisi itu loh, masih ada yang kopas juga. Sudah diberi kesempatan revisi, masih juga melakukan kopas. Kamu itu sebenarnya ingin apa? Saya itu bingung memahami kamu, itu betul-betul bingung ya, terutama ini tadi ya, kelompok kecil sebenarnya nggak banyak. Jadi yang banyak mayoritas nggak usah mendengarkan omongan saya. Ini hanya berlaku untuk ya kamu yang kelompok kecil itu. Nah kamu tidak, karena kamu mayoritas. Ya jadi tolong hindari itu. Nah bagaimana caranya? Oh ya, caranya kembali ke nomor satu tadi, yang satu percaya diri. Tapi yang secara teknis yang kedua, kamu baca buku itu sepahammu, kamu tulis ulang di bukumu. Kalau saya biasanya ditutup, buka buku itu, tak tutup, terus tak tulis. Nah itu pasti bahasaku yang keluar, bukan bahasa buku itu. Ya. Teknisnya lagi, nah, tadi teknisnya buka, ya, baca, tulis, tak paham. Teknis berikutnya adalah, saya kok lupa. Nah, teknis yang berikutnya atau aturan main yang berikutnya, kalau saya ya, kalau buku itu 1 halaman, kamu maksimal 1 alinea. Jadi kalau di buku itu aslinya ada 1 halaman, maka punyamu itu 1 alinea. Karena kalau sama-sama 1 halaman ya namanya kopas lagi gitu kan. Kalau buku itu 5 halaman, nah kamu buat pointer 1 alinea. Alinea ini isinya ini pertama, kedua, ketiga. Nah, dengan cara seperti itu, maka kamu bisa menjadi orang yang akan terhindar dari plagiarisme. Nah, sebenarnya itu kalau di mesinnya namanya similarity ya, tetapi
similarity yang banyak itu ya otomatis memang plagiat. Nah, jadi sekali lagi ada cara sebenarnya untuk menghindari plagiarisme. Yang dibutuhkan hanya satu, kamu percaya diri, tidak usah khawatir kamu itu tidak bisa, percayalah, percaya diri saja, gitu ya. Kamu baca buku terus kemudian kamu seperti cerita sama mbokmu atau bapakmu di rumah, aku baru baca buku ini loh, isinya begini-begini, wah itu lebih bagus, gitu ya. Daripada kamu memaksakan diri untuk kopas. Toh juga sebenarnya saya sudah mengantisipasi itu ya. Tugas sudah diumumkan lama sekali. Saya buat psikologi untuk submitnya sambil mengingatkan waktu itu maksud saya itu 10 hari sebelum deadline. Nah, tugasnya sudah lama, kamu sudah bisa tahu sejak dari pertemuan awal. Jadi kalau kamu punya manajemen waktu yang baik, maka kamu akan hidup lebih baik. Saya tidak tahu kamu bisa membaca enggak ini ya. Apa nggak bisa ya? Nah, itu maksudnya karena ini putih ya, tidak bisa di apa? Ya, saya ingin sharing. Ya, kamu itu sudah jangan khawatir, kamu itu sudah seperti anakku sendiri ya. Anakku itu saya ya kuliah, jadi anakku itu sudah kuliah. Saya kelihatan masih pantas kuliah, tapi punya anak sudah kuliah juga. Saya matikan dulu virtual background-nya. Boleh? Malah lemari suruh tak tutup ya, tidak apa-apa. Oke ya, jadi saya mau membagi ini. Misalnya ini ya. Yang bisa baca enggak? Rabu 24 November, Kamis 25 November. Setiap hari gitu ya. Saya sekarang posisi saya sebagai mahasiswa itu ya. Saya selalu membuat seperti ini. Saya tunjukkan lagi bahwa itu saya lakukan setiap hari. Minggu pertama Desember, Ahad apa yang harus saya lakukan? 5 hal. Senin, Selasa, dan seterusnya, gitu ya. Saya catat. Karena saya punya pekerjaan di sini sebagai mahasiswa itu. Jadi karena saya itu mahasiswa seperti kamu, maka saya juga harus memanage waktu saya seperti mahasiswa. Saya punya deadline yang sebenarnya kalau di level pendidikan seperti saya di postdoc seperti ini kita merdeka ya. Tetapi kemerdekaan itu justru karena kita dianggap sudah dewasa, sudah bisa mengatur waktu sendiri. Dan kamu harus belajar seperti itu. Jadi kamu harus belajar mengatur waktu dengan baik. Sehingga tidak ada orang submit di akhir ya, di akhir kuliah gitu itu enggak ada. Nah, kita tahu bahwa pekerjaan kita begini. Saya itu misalnya di sini tidak ada deadline sebenarnya untuk kapan menyetorkan makalah gitu ya. Saya punya waktu yang cukup panjang, 1 tahun di sini. Dan profesor saya itu juga orangnya baik dan tidak menuntut saya untuk tergesa-gesa gitu. Tapi saya sendiri tadi membuat catatan, membuat target-target gitu, yang harus saya penuhi sendiri. Kenapa? Ya karena kalau saya tidak menarget diri saya sendiri, siapa lagi gitu. Nanti ujung-ujungnya pertanyaan profesor saya, ya nanti kalau sudah final kan, dia nggak akan ngecek saya, loh ini kok kamu kemarin, nah, enggak. Dia akan nanya nanti di akhir, seperti kita nanti di akhirat ditanya gitu ya. Allah sudah mengirimkan Nabi sebagai peringatan, ya. Saya sudah memberikan peringatan di awal kuliah, gitu. Ujung-ujungnya nanti di hari akhir Allah nanya, kamu kok nggak beriman? Kan udah tak kirim Nabi gitu ya. Gitu aja. Profesor juga begitu ya, walaupun beliau nggak ngasih saya target kapan selesai, tapi ya saya sendiri menyelesaikan target-target yang saya buat setiap hari. Tadi ya saya sudah tunjukkan itu setiap hari saya buat target-target ini. Dan ya, lagi Anda bisa baca. Saya Mas ya, ya biar blur. Oke. Nah, yang saya coret itu yang sudah
terpenuhi. Jadi begitu hari ini saya sudah menyelesaikan paper 1, paper 1 itu makalah target saya, gitu ya. Hari ini saya harus belajar bab interlinear. Sudah, saya coret, saya sudah baca bab itu. Saya lanjutkan di target berikutnya, buku. Nulis buku itu, di kedua itu. Buku saya nulis 1 bab tentang ini, coret. Terus kemudian itu 3 pekerjaan bimbing tesis. Ya bimbing tesis, saya di sini juga masih bimbing tesis. Saya baca tesisnya, hari ini sesuai target, coret. Selesai targetnya, dan seterusnya. Koreksi makalah fikih sosial lu. Tok kira aku nyambut gairah tenanan. Saya tenanan itu masuk jadwal saya bagi waktunya dengan baik gitu ya. Agar agar hidup ini lebih baik saja gitu ya. Kamu mendapatkan komentar yang saya tidak saya memberi nilai itu betul-betul membaca, bukan karena tak undi gitu ya. Jadi saya jamin saya baca makalahmu, walaupun saya tidak sempat mengomentari satu-satu gitu ya, tapi saya membaca dengan teliti satu-satu makalahnya. Ya, semua demi kebaikan kita semua. Saya tidak ingin zalim kepada orang, makanya saya target tadi ya, koreksi makalah fikih sosial. Ini saya target kelas A sehari penuh, cuma ngurusin fikih sosial. Kemudian kelas B gitu ya. Terus kemudian ada pekerjaan lain yang juga masih saya terus lakukan. Nah, tanpa seperti itu ya manajemen waktu itu menjadi tidak ada manajemen. Nah, kalau tidak ada manajemen ya hidupmu akan lebih susah. Gitu ya. Karena ini memudahkan kita. Saya itu bahkan buku ini saya cantumkan, saya taruh di meja saya di sini di samping tempat kerja saya ini. Saya cek sebelum tidur ada yang belum saya kerjakan hari ini. Oh ya. Nah, terus kemudian sebelum tidur ya saya nulis lagi untuk besok hari Kamis ya besok ya. Misalnya apa? Saya tulis lagi di sini. Satu apa yang perlu saya kerjakan, tugas yang belum selesai, tanggung jawab yang belum ditunaikan. Semua saya tulis. Sehari itu saya buat apa? Bahkan saya buat juga di depan saya itu ada yang lebih besar. Selain di buku catatan, saya tulis di tembok target bulan Desember. Jadi kalau tadi harian, ada juga yang bulanan. Nah, bulanan itu yang paling penting-penting saya cantumkan di situ. Apa yang tidak boleh miss selama 1 bulan ini. Jangan sampai bulan ini habis, hal-hal yang saya cantumkan di situ itu belum terpenuhi. Gitu. Saya tahu tidak semua orang bisa begitu ya. Kamu punya, masing-masing orang punya cara sendiri. Kalau saya pakai block note ya karena saya lebih suka block note daripada HP untuk urusan begini karena ini selalu bisa saya taruh di depan meja saya begini. Kalau HP kan Anda harus buka dan seterusnya gitu. Karena itu bagi saya adalah bagian dari manajemen waktu. Nah, semoga kita punya waktu yang kesempatan yang akan datang gitu ya. Insya Allah dalam minggu ini saya selesaikan penilaiannya dan mungkin bisa dicek di sebenarnya sekarang mungkin saya tidak tahu nanti Anda coba lihat. Saya sebenarnya sudah menyelesaikan kecuali yang revisi-revisi, yang menyetorkan revisinya mungkin nilainya belum keluar, tapi yang sudah tidak revisi sudah ada nilainya. Nanti silahkan kamu cek di grading ya di bagian grading di psikologi. Nah seperti sebelumnya nanti akan ada tambahan nilai pasti ketika itu diupload ke SIA yang ada di psikologi. Ini adalah nilai yang masih murni gitu ya. Ya itu sudah ada di psikologi sekarang. Saya kira itu sudah tepat ya kalau nggak salah. UAS. Nanti saya cek lagi. Tapi insya Allah ini sudah UAS dan UTS. Ya. Nanti saya cek lagi. Tapi kemungkinan ini sudah sudah ada.
Oh belum, ada beberapa nilai dari tugas yang belum terkoneksi di grading. Ini tinggal setting saja sebenarnya. Kalau nilainya sebenarnya sudah saya selesaikan, cuman settingnya belum saya selesaikan. Nanti insya Allah minggu ini coba nanti ya saya lihat minggu ini insya Allah sudah selesai lah. Kamu sudah bisa melihat. Sementara yang nanti akan kita ubah ini kok submit review buku fikih sosial. Oh ya, saya lupa ada yang belum dinilai. Yang kelas B ya, nanti akan saya selesaikan. Nah, ini misalnya ya, ada pekerjaan yang lewat. Oke, saya kira itu. Jadi nilainya belum final sama sekali di psikologi karena ada yang kelewatan, terutama yang submit review buku fikih sosial itu yang submit penuh yang belum saya nilai. Insya Allah nanti akan saya cek sekali lagi. Saya tidak tahu apakah di situ ada apa namanya yang kena plagiarisme atau tidak ya di yang bagian UTS peraturannya ya sama seperti kemarin-kemarin ya semoga kamu tidak ada yang kena plagiarisme atau similarities. Saya kira itu kuliah penutup dari saya secara resmi. Setelah ini kalau masih ada masalah terkait dengan nilai dan seterusnya, silahkan menghubungi saya. Jangan lupa ya, menghubungi saya itu disebutkan NIM-nya berapa, kelasnya apa gitu ya. Nah, biar ngeceknya itu cepat. Kalau hanya sekedar nama, itu saya susah nyari nama ini. Tapi kalau NIM dan kelas itu kan sudah sangat definitif gitu ya. Nah, itu saya kira mohon maaf bila ada khilaf, ada yang kurang. Segala hal yang terkait dengan kuliah online ini memang ya beratnya di situ, sakitnya itu di situ. Nah, jadi semoga nanti kita punya waktu yang lebih baik untuk bisa berhubungan lebih manusiawi, gitu ya, tidak hanya lewat komputer. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.